Jadi untuk nyeri ketika dislokasi ankle, unstable joint yang akan mengakibatkan nyeri. Dan yang kedua, yang lebih kakak nggak bisa lagi nekuk subscribe, kemudian komen, like, dan share. I got so motherfucking design on right now. Halo semua, selamat datang kembali di channel Mons Physio, channel edukasi tentang cedera oleh fisioterapi. Bersama saya Fisio Ferdi, kita akan membahas seputar Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang akan saya jawab satu persatu pada video kali ini. Jangan di skip, jangan lupa di subscribe apabila video ini bermanfaat. Kemudian dislike aja kalau nggak suka. Oke, komen apabila teman-teman juga mengalami hal-hal cedera dan lain sebagainya ya. Siapa tahu nanti pelan-pelan kita akan jawab satu persatu. Oke, pertanyaan pertama dari Budi Hantoro 7549. Dok, saya pasca operasi rekonstruksi ACL dan meniskusnya robek, oke? Kemudian sudah 6 minggu tapi belum bisa nekuk full. Baru 120 derajat. Terasa ada yang mengganjal di lutut bagian belakang. Oke. Fisioterapinya bilang itu ada fibrosis ya. Fibrosis, oke. Teman-teman semua, di fase di baru 6 minggu, untuk nekuknya 120 derajat itu sebenarnya sudah oke, ya. Pelan-pelan harus latihan terus, pelan-pelan nanti nekuknya ditambah dan dipaksa aja nggak apa-apa. Banyak sekali pengalaman pasien kita yang ACL dan meniskus ya, yang harus menapak di 6 minggu. Biasanya kasus-kasus seperti ini sering terjadi di pasien yang 6 minggu baru boleh napak. Oleh karena itu, 120 derajat di 6 minggu itu udah bagus aja sebenarnya. Tinggal harus dipaksa aja. Target nekuk full ya, target nekuk full itu harus 3 bulan. Harus sudah nekuk full, kamu harus sudah bisa gerakan sholat, Kak Budi juga harus bisa enak jalannya, enak nih turun tangga itu di 3 bulan. Lewat dari 3 bulan silahkan konsultasi ke dokter ya. Apalagi misalkan sudah 5 bulan kakak nggak bisa lagi nekuk, itu hati-hati ya. Bisa aja nanti dioperasi ulang. Terkait fibrosis ini harus hati-hati, harus latihan, harus mengikuti instruksi fisioterapinya, harus juga berkonsultasi dengan dokter ortopedinya seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Niuli 2234. Saya jatuh 1 tahun yang lalu, dislok ankle sampai sekarang masih terapi. Oke. Belum bisa jalan karena sakit di telapak kaki dekat tumit. Itu kenapa ya? Oke. 1 tahun itu menurut saya terlalu lama ya untuk belum bisa jalan. Harusnya dengan fisioterapi yang rutin ya, dengan latihan, tidak dengan alat aja, kakak harusnya udah bisa jalan normal. Itu mungkin 3 bulan atau 6 bulan deh paling lama. 1 tahun itu harusnya udah bisa gerakan jongkok, jalan normal, naik turun tangga seperti itu. Jadi untuk nyeri ketika dislokasi ankle itu kita harus perhatikan ya. Mungkin nanti di sini akan kita buat joinnya atau sendi ankle itu seperti apa. Biasanya masalahnya pada sendi talus dan sendi calcaneus. Dia itu nyambung. Nah, 2 ini biasanya ketika dislokasi dan dibenerin kemungkinan akan nyerinya hebat bisa. Oke. Terkait pasca dislok, ketika otot-otot atau sendi-sendi yang ada di ankle itu tidak dilatih, maka akan mengakibatkan unstable joint. Unstable joint yang akan mengakibatkan nyeri. Nyerinya bisa di mana aja, bisa di sisi dalam, bisa di sisi luar, kemudian di sini bisa juga di dekat tumit. Caranya gimana? Periksa lagi silahkan untuk ke fisioterapi dengan di asesmen yang lebih detail, kemudian intervensinya dengan latihan ya, itu lebih bagus. Latihan-latihan yang sangat spesifik itu sangat membantu sekali untuk pemulihan pasca khususnya dislokasi ini. Ada beberapa otot juga yang akan saya singgung seperti misalkan gastrocnemius, kemudian soleus. 2 otot itu dan ditambah otot depan yaitu tibialis anterior, ketika kita aktifkan itu akan sangat bagus untuk stabilisasi ankle, akhirnya bisa jalan dengan bagus seperti itu ya. Silakan untuk latihan lagi. Oke, selanjutnya dari ZF Newbie 2242. Saya mengalami cedera bagian lutut. Kemarin lutut saya terbentur lapangan futsal. Lutut saya terasa nyeri dan sakit ketika ditekuk dan diluruskan. Oke, ini adalah salah satu contoh kasus yang biasanya terjadi benturan lapangan yang keras ya. Ada beberapa kemungkinan ini. Yang pertama yaitu namanya bursitis atau bursa yang letaknya itu di bagian luar lutut. Ya, nanti bisa lihat di sini namanya bursitis, itu radang biasanya kena bagian benturan ke bagian yang keras, tepat lututnya, tepat sekali tempurungnya.
bisa terjadi bursitis di sana. Kemudian yang kedua, yang lebih deep, ada kemungkinan bisa terjadi namanya kondromalacia patella. Kondromalacia patella ini biasanya ada radang di tempurungnya. Jadi tempurung, teman-teman balik gitu ya, itu ada biasanya robek-robek dikit, itu bisa terjadi radang. Atau robek-robek kecil yang mengakibatkan lutut kita itu sakit ketika ditekuk dan diluruskan. Penanganan pertamanya seperti apa? Yang pertama, boleh 3 hari pertama atau 36 jam pertama itu dikompres aja dulu. Kompresnya cukup 15 menit ya, jangan lebih. 10-15 menit itu bagus. Kemudian nanti digerakin pelan-pelan. Tekuk, lurus, pelan-pelan. Ingat, pada fase pemulihan, jangan langsung dibawa lari, jangan langsung dibawa jogging. Atau teman-teman kalau sudah mengalami nyeri yang seperti ini dan tidak ada perubahan 2 minggu, monggo ke fisioterapi. Fisioterapi olahraga sangat direkomendasikan atau ke dokter ortopedi. Oke, atau langsung aja ke Mon Physio. Oke, itu tadi 3 pertanyaan seputar cedera. Teman-teman, ada yang keluhannya cedera? Ada sakitnya di bahu, di pinggang, atau saraf terjepit? Silahkan komen di video ini. Kita akan jawab satu persatu ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan spesifik membahas pinggang seperti itu, atau sepertinya bahu, kemudian ankle di video-video tertentu seperti itu. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe, kemudian komen, like, dan share. Siapa tahu ada keluarganya yang mengalami cedera yang sama, atau keluarganya ada pengalaman cedera yang sama. Semoga teredukasi dengan video kali ini. Terima kasih. Motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the